kita pahami. Wa qala alladzina kafaru, dan berkatalah orang-orang kafir, orang-orang yang tidak mempercayai kebenaran Quran, lilladzina amanu, terhadap orang-orang yang beriman. Orang-orang kafir mengatakan kepada orang-orang yang beriman, lau kana khairum ma sabaquna ilaihi. Ya, sekiranya dia Al-Quran itu adalah sesuatu yang baik, tentulah mereka tidak mendahului kami beriman kepadanya. Yang dimaksud oleh orang-orang kafir mereka itu siapa? Mereka orang-orang yang beriman lebih dahulu terhadap Quran. Orang-orang yang lemah seperti Bilal bin Rabah, Ammar bin Yasir, Suhaib, Habab, dan seterusnya, itu dianggap orang-orang dari kalangan masyarakat biasa, bahkan dari kalangan hamba saya, budak Bilal. Ada di antara mereka yang dari kalangan rakyat biasa, rakyat jelata. Itu orang-orang kafir mengatakan pada orang-orang yang beriman, nah sekiranya Quran itu benar, ya tentu mereka tidak lebih dulu beriman. Tentu kami ini lebih duluan beriman. Pernah juga tokoh-tokoh mereka itu minta kepada Rasulullah, mereka mau beriman asal orang-orang yang beriman lebih dahulu ini dari kalangan orang biasa-biasa ini dikeluarkan, karena mereka malu kalau bersama-sama dengan orang-orang yang biasa, merasa tidak selevel, bukan dari kalangan kepala-kepala suku, bukan dari kalangan bangsawan, bukan dari kalangan ningrat, bukan dari kalangan konglomerat. Mereka enggak mau bersama-sama orang-orang yang beriman dari kalangan biasa. Mereka katakan pada Nabi, mereka mau beriman kalau orang-orang biasa itu diusir dulu, supaya tidak ada di situ. Itu cuma tipuan saja, hanya kebohongan saja. Wa idlam yahtadu bihi fasayaquluna hadza ifkun qadim. Dan karena mereka tidak mendapat petunjuk dengannya, dengan Al-Quran, maka mereka akan berkata, mereka orang-orang kafir tadi, karena orang-orang kafir tidak dapat petunjuk, orang yang adu bihi, orang-orang kafir tidak dapat petunjuk dari Quran, maka mereka mengatakan hadza ifkun qadim, ini Al-Quran ini adalah dusta yang lama. Dianggap firman Allah di dalam Al-Quran itu dianggap kedustaan, dianggap dongeng-dongeng masa lalu, anggap tidak benar. Itu anggapan orang-orang kafir zaman Nabi, zaman Rasulullah menerima wahyu dulu. Kalau zaman sekarang lebih menjadi-jadi, lebih banyak orang yang sejenis orang-orang yang katakan orang-orang kafir yang dijelaskan di ayat 11 ini. Sekarang semakin banyak orang yang tidak meyakini kebenaran Quran, semakin mengolok-olokkan Al-Quran, semakin mencemooh orang-orang yang memahami dan berusaha mengamalkan Quran. Kalau dulu bangsawan mereka ya tidak mau bersama dengan orang-orang biasa. Mereka katakan kalau Al-Quran itu benar, ya tentu mereka akan beriman lebih dulu, nggak keduluan oleh orang-orang biasa. Tapi zaman sekarang lebih dari itu, macam-macam perbuatannya.
Wa min qablihi kitabu Musa imaman wa rahmah. Dan sebelum qablihi Al-Quran, dan sebelum Al-Quran itu telah ada kitab Nabi Musa, kitabu Musa. Dan sebelum Al-Quran sudah ada kitab Nabi Musa, imam wa rahmah, menjadi iman, menjadi pedoman, menjadi pemimpin, menjadi petunjuk, wa rahmah, dan rahmah. Jadi kitab yang diterima Nabi Musa juga fungsinya sebagai imam wa rahmah. Wa hadza kitabun musaddiqul lisanan arabiyyan. Dan ini hadza, ini Al-Qur'an ini Al-Qur'an ini adalah kitab musaddiqul lisanan arabiyyan, adalah kitab yang membenarkan isi kitab Nabi Musa. Arabiyah, lisanan Arabiyah, dalam bahasa Arab. Al-Quran diwahyukan kepada Nabi besar Muhammad SAW berbahasa Arab, karena bahasa Nabi Muhammad adalah bahasa Arab. Al-Quran yang membenarkan kitab yang diterima Nabi Musa yang berbahasa Arab, liyungdhirul ladzina dzalamu, untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang zalim. Jadi maksud orang-orang yang zalim di sini adalah orang-orang yang kafir, orang-orang yang mendustakan kebenaran Al-Quran. Maka diberi peringatan, supaya ingat, supaya sadar. Babusro lil muhsinin, dan untuk memberi kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Jadi Al-Quran yang diwahyukan dalam bahasa Arab itu untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang zalim dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Innalladzina qalu rabbuna Allah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah. Rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah. Tsumastaqamu, kemudian mereka tetap istiqomah, semakin kuat keimanannya, semakin kuat untuk selalu berbuat sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul. Jadi istiqomah itu selalu ada unsur untuk meningkatkan, selalu ada unsur untuk berusaha lebih sungguh-sungguh, minimal yang sudah dilakukan, tapi ada upaya selalu untuk meningkatkan. Jadi tidak sekedar ajak, tidak sekedar terus-menerus, tapi ajak dan terus-menerus itu selalu ada upaya untuk meningkatkan. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian senantiasa beristiqomah, fala khaufun alaihim, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, wala hum yahzanun, dan mereka tidak pula berduka cita. Jadi kalau orang betul-betul Tuhannya Allah, kemudian senantiasa beristiqomah, itu tidak akan memiliki rasa khawatir dan tidak pula berduka cita. Fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha.
Mereka itulah penghuni-penghuni surga yang kekal di dalamnya. Mereka siapa? Mereka orang-orang yang mengatakan Tuhannya adalah Allah, kemudian istiqomah. Istiqomah ini orang lecehan. Lecehan ini kadang-kadang berangkat, kadang-kadang tidak. Semula lebih banyak berangkatnya, lama-lama lebih banyak lecetnya, lebih banyak tidak berangkatnya. Kalau yang semacam itu tidak istiqomah, namanya main-main, bersungguh-sungguh. Dan dijamin ashabul jannah, ya masuk ke dalam surga. Di dalam surga khalidina fiha, itu orang-orang yang istiqomah. Yang tidak istiqomah, tidak ashabul jannati khalidina fiha. Supaya bisa menjadi penghuni-penghuni surga dan kekal di dalamnya, harus istiqomah. Jazaan bima kanu ya'malun, sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Jadi surga itu sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Bukan karena diem saja nanti kalau ditakdirkan masuk surga sendiri. Surga itu sebagai balasan. Jazaan bima kanu ya'malun. Surga itu sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan, hasil dari apa yang mereka kerjakan. Ibaratnya petani yang namanya menuai, memanen, itu memanen dari apa yang ditanam. Kalau yang ditanam tanam-tanaman yang baik, yang bagus, yang dipetik hasilnya juga yang bagus. Bukan serta-merta datang sendiri, tapi melalui upaya secara istiqomah, secara bersungguh-sungguh. Jadi hidup di akhirat itu ada kepastian. Surga atau neraka itu betul-betul ada sunatullahnya, ada sebab akibatnya. Karena neraka itu akibat dari perbuatan manusia di dunia, dan surga itu juga sebagai balasan karena perbuatan manusia di dunia. Dan supaya aku dapat berbuat amal soleh yang engkau ridhoi, bahkan akmala sholihan tardo, dan supaya bisa beramal soleh yang engkau ridhoi. Tardo hunya kepada wa aslih li fi dzurriyyati, dan berilah kebaikan, ridhoilah kepada anak keturunanku, anak cucu seterusnya. Fi dzurriyyati, anak cucu seterusnya, bukan hanya sampai keturunan ke-7, nanti yang keturunan ke-8 kan repot. Ditanya, kenapa kamu hidupnya kok kosong? Lah dulu nenek moyang itu doakan cuma sampai keturunan ke-7. Lah pasanya ini keturunan ke-8. Maka di sini Allah nggak membatasi. Wa aslih li fi dzurriyyati. Jadi anak keturunan dunia seterusnya, nggak dibatasi sampai keturunan ke-7. Ya ke-7 itu kan hasil korupsinya cukup sampai keturunan ke-7 gitu kan. Itu hasil korupsi. Ini hasil akmala sholihan tardohu, bukan dari korupsi, tapi beramal soleh yang diridhoi oleh Allah. Dan supaya senantiasa ya terus-menerus menjadi semakin baik generasinya, dzurriyyahnya, keturunannya. Kalau bapak ibunya dulu berpendidikan dasar, membaca Al-Quran lancar, hafal ya sekian ayat,
Terus keturunan berikutnya anaknya baca Quran lancar, memahami isinya, berusaha mengamalkan. Terus generasi cucunya itu membaca, memahami, mengamalkan, melembagakan, namanya menjiwai atau mewujudkan dalam kehidupan. Nah itu namanya wa aslih li fi dzurriyyati. Jadi mohon kepada Allah dan berikanlah kebaikan kepadaku dengan memberikan kebaikan kepada dzurriyyatku. Namanya aslih li itu permohonan supaya semakin baik, keturunannya semakin jauh, semakin lama semakin baik. Baik artinya aslih li, baik itu baik iman dan amal solehnya. Yang seringkali dipahami duniawi. Bapaknya dulu jadi kepala desa, anaknya jadi camat. Kalau di kawasan namanya apa? Panewan. Cucunya jadi bupati atau wali kota, buyutnya jadi gubernur dulu kan. Terbuyut apa itu? Canggahnya katanya jadi presiden. Nah, jadi yang dimaksud di sini ini wa'an akmala sholihan tardohu. Jadi supaya beramal soleh yang Allah ridhoi dan supaya generasinya semakin lama semakin baik. Makanya sedapat mungkin generasi kita itu meletakkan dasar, meletakkan fondasi untuk kebaikan-kebaikan generasi berikutnya. Jangan terbalik-balik. Terbalik-balik itu bapak ibunya dulu itu di pesantren, terus anaknya berpendidikan barat, cucunya berpendidikan sekuler, buyutnya Hinduis. Ya kalau bisa generasi kita itu generasi titik balik untuk kebaikan. Maka sedapat mungkin apapun yang ada pada kita, kesempatan kita untuk hidup, waktu, ya ilmu, sarana prasarana, semua sedapat mungkin digunakan untuk anak mana sholihan tardohu wa aslih li fi dzurriyyati, supaya generasi yang akan itu betul-betul asli terus menerus bertambah baik. Ini tubtu ilaika, sesungguhnya aku bertobat kepada engkau. Ini tubtu ilaika, sesungguhnya aku bertobat kepada engkau. Kenapa kok bertobat? Nah, masih ada perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan tuntunan Allah. Makanya bertobat kepada Allah. Ini tubtu ilaika wa inni minal muslimin, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang muslim, orang-orang yang menyerahkan diri kepada Allah secara kafah, secara keseluruhan. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, betul-betul menyerahkan diri secara totalitas, jangan hanya sebagian-sebagian. Ulaika alladzina nataqabbalu anhum ahsan. Mereka itulah orang-orang yang kami terima, kami Allah. Kami Allah menerima dari mereka amal baik mereka. Ahsan ma'amilu, apa yang telah mereka kerjakan. Berarti amal solehnya, karena ahsana ma'amilu, mereka itulah orang-orang yang Allah menerima amal solehnya. Terus wa natajawazu an sayyi'atihim, dan kami ampuni kesalahan-kesalahan mereka. Wa natajawazu an sayyi'atihim, karena tadi bertobat maka Allah mengampuni.
Allah mengampuni kesalahan-kesalahannya, Allah menerima amal baiknya, Allah mengampuni kesalahan-kesalahannya. Kemudian fi ashabil jannah, bersama-sama menjadi penghuni surga. Allah mewasiatkan, Allah memerintahkan supaya berbuat baik kepada ibu bapaknya. Ibunya yang mengandung dengan berat, melahirkan dengan berat, mengandung dan menyapitnya 30 bulan. Ketika anaknya sudah dewasa, sudah umur 40 tahun, terus memohon kepada Allah supaya pandai bersyukur, pandai berterima kasih kepada ibu bapaknya, kepada kedua orang tuanya. Terus memohon kepada Allah supaya diridhoi amal solehnya, supaya beramal soleh yang diridhoi oleh Allah, dan supaya generasi duriannya semakin lama semakin menjadi baik, kemudian menjadi orang yang bertobat, mau bertobat, dan menjadi orang-orang yang muslim. Mereka diterima amal solehnya, diampuni kesalahan-kesalahannya, dimasukkan ke dalam surga. Fi ashabil jannah. Jadi beruntun ini. Ayat 15, ayat 16. Wa tasyidqil ladzi kanu yu'adun, sebagai janji yang benar yang telah dijanjikan kepada mereka. Jadi surga, masuk surga bersama-sama itu memang sudah dijelaskan di dalam Al-Quran, sudah dijanjikan oleh Allah. Akhirat itu bagi orang yang meyakini kebenaran Al-Quran itu sudah pasti. Mau ingin masuk surga atau neraka itu pasti. Bukan seperti orang judi, untung-untungan, bukan. Ini ada kepastian. Maka wa tasyidqil ladzi kanu yu'adun, sebagai janji yang benar yang telah dijanjikan kepada mereka, sudah dijelaskan terus-menerus di dalam Al-Quran, dijelaskan lebih lanjut di dalam keterangan Nabi. Ini sampai ayat 16. Sudah?